ini seorang pangeran yang akan kembali dan sesuatu yang melegakan itu akan terjadi. Kalau menurut Mas Denny akan seperti apa kasusnya? Akan ada keributan kah atau apa secara penerawangannya nantinya, Mas? Seharusnya sih ini akan tetap damai ya, Mas? Kenapa? Pengadilan. Secara damai kah atau tetap proses hukum berjalan? Oh ya, saya pikir sih proses hukum itu kan sebetulnya cara untuk berdamai ya. Karena proses hukum pertama kali yang akan terjadi itu pasti mediasi. Nah, di mediasi ini sesuatu yang penting ini akan terjadi. Dan saya pikir jika ternyata ini person to person itu memang apa ya? Kalau saya pikir kalau si ini itu nggak melibatkan banyak orang, ini sebenarnya akan lebih bisa cepat didamaikan satu sama yang lain. Tapi kan permasalahannya kan ini adalah satu hal yang nggak sesederhana itu. Gitu. Nah, kalau dilihat dari kartu saya, ya ini tadi, ini seorang pangeran yang akan kembali dan sesuatu yang melegakan itu akan terjadi. Maksudnya pangeran akan kembali ini mungkin sesuatu yang diharapkan selama ini itu akan bisa terjadi lagi. Dan ini sesuatu yang mungkin memang seharusnya terjadi. Harusnya terjadi ya. Berarti Bang saat membaca tarot waktu itu yang pertama kali Abang menaikkan konten tentang si Wei yang membaca tarotnya, itu Abang secara personali udah kenal dia atau belum Bang waktu itu? Belum. Saya sama sekali nggak kenal. Berarti kenalnya setelah yang ada yang video call itu ya Bang ya? Kenal W-nya itu? Jadi temannya yang namanya Erna itu kenal sama saya dulu. Karena mengaku sebagai, yaitu tadi klien saya, dia bayar untuk melakukan konsultasi. Terus pas konsultasi itu loh, kasusnya ini sama. Saya tembak. Jangan-jangan kamu sebenarnya si W itu ya? Itu seperti itu. Nah setelah saya lakukan beberapa kali konfirmasi, akhirnya dia mengaku. Oh itu teman saya. Saya sebenarnya disuruh Mas Denny, sedikit itu dong pakai kartu tarot Mas Denny dengan kasus ini harus jadinya seperti apa sih nanti ke depannya atau hasilnya? Kalau tadi kan sudah saya bacakan nih. Kalau saya pikir ya ini tadi. Kalau saya lihat sih sepertinya kok memang nanti akhirnya pembuktian DNA-nya itu terjadi dan ya sebenarnya pengakuannya itu ada. Ini menurut kartu ya. Saya nggak berani mendului dan tidak menggiring opini di sini. Tapi kalau menurut feeling saya ini akan terjadi. Dan seharusnya saya pikir ini bukan sesuatu yang besar. Kalau seandainya memang ini seperti itu, seperti apa yang diklaim oleh W ini terjadi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar karena ini tidak terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi kan bukan perselingkuhan ini. Ini adalah kisah lama yang terungkit kembali. Dan kalau kita lihat si W ini tadi, yang paling penting esensinya di sini kan meminta pengakuan. Kalaupun ternyata memang itu betul secara DNA, ya sudah ya akui saja dan sebenarnya ini akan selesai di situ. Dan W sendiri juga bilang ya Mas ya di podcastnya Mas sendiri, dia tidak akan pernah melukai yang sekarang nih yang baru karena sama-sama perempuan seperti itu kan ya Mas ya? Bahkan kalau saya pribadi ya, ini juga komentar dari netizen yang ada di video saya. Itu komentarnya, sebenarnya kayak si Ciki kalau tua nanti seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih mungkin memiliki tipe yang sama ya, face-nya dan sebagainya. Kalau ketemu in person gitu orangnya juga kurus tinggi gitu. Ini sesuatu yang kalau saya pikir waktu ngobrol sama saya pun itu dia nggak pernah sekalipun sekecil apapun kayak tidak menunjukkan rasa tidak suka atau mengatakan sesuatu tentang pasangannya si Reski ini tadi. Bahkan dia beberapa kali saya tanya itu adalah, Mbak, kamu nggak mikir mereka ini punya anak, ada istrinya bakal seperti apa? Ya dia ngomong, ini sesuatu yang memang saya harus memilih, Mas. Tetapi selama saya nggak berniat untuk mengarah ke sana, seharusnya Allah pasti tunjukkan jalan untuk itu tadi. Oke. Mas ada terakhir untuk kasusnya si Reski ini Mas, ada apa sih bagian apa yang hal terpenting apa yang akhirnya menjadi kesimpulan Mas untuk dari kasus ini? Oke, kalau yang saya dapatkan itu beliau si yang bersangkutan ini mengatakan bahwa
Mas, nggak banyak orang yang tahu bahwa saat ini itu anak di luar nikah itu masih bisa mendapatkan haknya si anak ini tadi. Pengakuan status, waris dari ayahnya, dan yaitu tadi semua hal yang memang harus diberikan oleh negara ini diberikan. Jadi ada itu disebutkan, ada di konten saya lupa, itu terjadi sejak kasusnya Macica Muchtar kalau tidak salah. Dengan salah satu mantan menteri waktu itu, dan akhirnya mendapatkan dan akhirnya diberikan seperti itu. Nah itu yang kalau saya pikir bisa kita petik semuanya ya, dan saya melihat bahwa kasus seperti ini tuh banyak sekali di seluruh dunia dan di Indonesia terutama ya, dan harapannya di sini adalah siapapun tadi, wanita ini tadi tetap speak up untuk mendapatkan yaitu tadi hak yang memang harus didapatkan oleh anaknya ini tadi, karena ya anak ini nggak bisa memperjuangkan haknya sendiri. Mas kalau Mas Deni, halo, untuk rumah tangga si R ini gimana Mas ke depannya Mas? Oke, kalau saya pikir sih, kalau rumah tangganya ini, istrinya ini adalah seseorang yang kalau saya pikir akan bisa menerima. Karena ini terjadi jauh hari sebelum, dan setiap orang pasti punya masa lalu, saya pun juga punya masa lalu yang juga ada, pasti tidak saya banggakan. Dan kalau saya kira sih di sini, mengingat ya mereka pun sudah hijrah dengan semua yang terjadi ini tadi, mereka cukup legowo kok untuk bisa seperti ini. Jadi harapan saya sih, ini kalau bisa diselesaikan tanpa ada sebuah proses pengadilan yang harus diputuskan siapa menang dan kalah, ini semoga di awal-awal mediasi ini bisa ditemukan apa yang bisa ditempuh, jalan tengah yang bisa akhirnya win-win solution untuk semuanya. Oke, Mas. Berarti tidak ada perpisahan ya Mas, kalau bisa dibilang, karena kan ini muncul setelah mereka menikah dan setelah mereka bahagia gitu kan ya Mas ya, bisa dibilang seperti itu. Saya lihat Reski dan Citra Kirana ini masih akan terus bersama sampai mereka ini akhir hayat, dan saya pikir ini adalah sebuah hal kecil, kerikil kecil yang akan saya pikir ya memberikan pembelajaran ke pernikahan mereka. Jadi seharusnya untuk siapapun yang bisa reach Reski ini nggak usah takut lah, karena saya juga setelah ngobrol dan sebagainya, tujuan saya pun akhirnya mau untuk meng-airingkan ini itu adalah bukan untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak, tapi lebih ke ini sebenarnya kesalahpahaman itu terjadi karena banyak sekali orang yang memberikan satu pendapat kepada kita, dan itu nggak bisa disalahkan, tapi terkadang kita sampai akhirnya tidak berani mengambil keputusan, saya pikir itu adalah yang paling salah. Jadi kalau saya pikir di sini segera dilakukan pembicaraan, kalau ini sudah bisa ditentukan, ya saya pikir sih ini akan berakhir dengan sesuatu yang indah sih. Tapi Mas, kalau hukumnya sendiri tetap berjalan Mas? Ya hukum terus berjalan, karena kan dari pihak Reskinya ini tadi kan cuma mengatakan bahwa nanti berjumpa di pengadilan. Saya pikir akan ketemunya di proses mediasi itu. Nah teman-teman wartawan di sini kan sudah familiar ya bahwa langkah pertama itu biasanya 3 kali ketemu itu dimediasi dulu, kalau tidak bisa, nah baru nanti akan dilakukan itu tadi penuntutan, terus pembuktian apa yang diminta dan sebagainya. Benar. Mas, untuk kasus W sendiri sama Reski Aditya mungkin udah cukup ya Mas, tapi boleh nggak sih Mas di sini ini pertanyaan lain nih Mas? Yang lagi kita habisin dulu yang lain dulu nih. Nah, Mas Deni, ini kan sudah muncul lah di YouTube-nya Mas Deni. Ada tanggapan nggak dari pihak Reski untuk langsung ke Mas Deni sendiri kayak WhatsApp atau apa gitu? Oh belum ada. Dan kalaupun ada, saya pikir ya saya pasti langsung pass on ke W, karena saya di sini itu cuman ya ingin memediasi lah agar ya apapun ini, dan harapannya itu tadi kalau ternyata di luar sana banyak masyarakat yang memiliki kasus serupa, harapan saya jangan lelah untuk ngobrol gitu, karena semua ini ada di komunikasi itu tadi. Saya pikir sih